Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Al-ayah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang sama-sama harap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk menghadiratkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita mampu untuk melaksanakan syariat, melaksanakan perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu menjadi amalan sholihan mutaqabbalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebagaimana yang saya bacakan di muka, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, memerintahkan kepada kita pemberian makna yang diseru itu bukan kepada khusus Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita sering dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Namun Allah Subhanahu wa taala suruh di sini dengan Bani Adam. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Berarti ini memberikan arahan dan juga maksud kepada seluruh manusia. Khudhu zinatakum. Hendaklah kalian ambil zinatakum. Arti dari zinatakum di sini adalah perhiasan. Namun lebih spesifiknya itu adalah pakaian yang menutupi aurat kita manusia. Namun diberikan tambahan dengan sesuatu yang terbaik. Maka dari itu di sini tidak disebutkan thawbakum. Kalau thawb atau libas itu hanya berupa pakaian saja. Tapi kalau zinatakum adalah sesuatu yang lebih istimewa, sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat memberikan hiasan yang terbaik. Inda kulli masjidin, setiap kalian hendak memasuki masjid. Nah, para ulama memberikan tafsirannya, salah satunya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan masjidin di sini itu adalah bukan hanya sekedar masuk ke masjid, namun dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di masjid, salah satunya sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat, maka dituntut untuk memakai pakaian yang terbaik. Dan juga memberikan makna, kalaupun memang kita tidak ataupun terdapat uzur sehingga kita tidak dapat melaksanakan sholat di masjid, tetap hukum mengenai pakaian yang terbaik ini masih tetap kita harus kerjakan. Karena yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar masjid, namun adalah maksudnya dengan as-shalah, yaitu hendak melaksanakan sholat. Selanjutnya wakulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap hal yang berlebihan. Nah, maksud mengenai makna makan dan minum di sini pertama yaitu memang dengan asli berupa makanannya, jangan terlalu berlebih dalam makan. Yang kedua, dan juga ketika mendapatkan makanan itu jangan terlampau berlebih-lebihan untuk mendapatkannya, sehingga aturan-aturan dan juga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan seluruhnya tidak dihiraukan karena saking berlebih-lebihannya untuk memuaskan nafsu perut, seperti itu. Para jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam kali ini yaitu mengenai beberapa syarat sah dilaksanakannya ibadah sholat. Kemarin kita telah bahas bahwasanya syarat sah yang pertama untuk melaksanakan sholat itu adalah mengetahui datangnya waktu sholat. Mengetahui datangnya waktu sholat. Dan yang kedua itu adalah at-taharah minal hadathi al-asghari wal akbari,
badan kita harus suci, harus bersih dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dan yang ketiga, yang terakhir kemarin kita bahas itu adalah at-thaharah, suci al-badan, badan kita, pakaian kita, wal makanil ladzi yusalli fihi, dan juga tempat yang kita lakukan untuk melaksanakan sholat itu harus suci minan najasah, dari najis-najis. Namun najis di sini diberikan pengkhususan. An-najasatil hissiyah adalah najis-najis yang dapat diketahui oleh panca indera kita. Selama kita mengetahui ada najis, maka wajib kita untuk membersihkannya. Tapi kalau memang tidak mengetahui dan panca indera kita tidak sampai menyadari adanya najis di tempat ataupun di pakaian yang kita kenakan, maka ma'fuun, insyaallah itu akan dimaafkan. Namun yang harus diberikan catatan, kemarin belum terbahas juga, bukan seenaknya seorang muslim ketika hendak melaksanakan sholat, yang penting merasa sudah suci, udah masuk ke masjid sholat. Dia berpikir ketika setelah selesai sholat, walaupun misalkan ada najis dalam tubuh saya tidak tahu, yang penting saya sholat sudah melakukan, udah selesai gitu ya, maka kewajibannya sudah terpenuhi. Sebetulnya bukan hanya sekedar itu, tapi yang diwajibkan untuk suci badan, baju, dan tempat ini, itu adalah ketika hendak melaksanakan sholat, kita harus memilah-milih dulu pakaian yang kita hendak pakai untuk sholat. Dilihat dulu, sehingga tidak ada unsur kelalaian dari diri kita, sehingga kita memakai pakaian yang najis. Kalau misalkan sudah dilihat dan merasa yakin dengan pakaian yang kita kenakan dan juga tempat yang kita laksanakan untuk sholat, kita yakin sudah dilihat, dicek, nah maka kalaupun ada najis itu tidak berdosa. Tapi kebalikannya, kalau misalkan asal-asalan, yang penting sholat, ngerasa bersih, ternyata ada najis, sholatnya tetap sah, tapi dia mendapatkan dosa dari kelalaiannya untuk mengecek tentang kebersihan dirinya dari najis. Itu catatan pentingnya. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk kepada syarat sah yang keempat, yaitu mengenai sitrul aurah. Ini menutup aurah. Jamaah sekalian, aurat secara bahasa itu dimaknai dengan sebutan an-naqsu, yang artinya itu kurang ataupun artinya cacat. Yang kedua dimaknai dengan al-mustaqbah. Ini adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Maka dari arti aurat itu sendiri, para ulama bahasa Arab itu memberikan makna bahwasanya yang disebut dengan aurat itu adalah sesuatu yang kurang, sesuatu yang cacat, sesuatu yang jelek, dan sesuatu yang buruk. Sehingga seseorang terhadap auratnya dia harus menutupi, karena ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Dan sifat dari aurat ini, yang pertama, jamaah sekalian, aurat itu adalah sesuatu yang mengundang rasa malu ketika ditampakkan. Seseorang ketika terbuka dan tersingkap auratnya, maka dia akan merasa malu akibat tersingkapnya aurat dari anggota tubuhnya. Yang kedua, aurat pun memiliki sifat mengundang syahwat. Nah, syahwat itu adalah dorongan di dalam diri seorang manusia lebih kepada mengenai hal-hal yang bersifat hubungan ketertarikan antara lawan jenis. Ini syahwat. Syahwat, sesuatu yang bergejolak dorongan dalam diri seorang manusia, hingga akhirnya itu arahnya itu menuju kepada hal-hal yang bersifat hubungan antara lawan jenis. Maka seseorang ketika dirinya melihat ada aurat yang terbuka, aurat yang tidak tertutupi,
maka naiklah syahwatnya. Itu adalah salah satu sifat dari al-aurah. Hingga istilah dari al-aurah di dalam kajian fikih ini itu disebutkan oleh para ulama adalah setiap anggota badan yang dilarang untuk ditampakkan. Terhadap ghairu mahram atau bukan mahramnya, dan juga menjadi sahnya syarat dari sholat berdasarkan perintah Allah dan Rasul. Secara istilah ini, jadi ada anggota-anggota badan tertentu yang memang dilarang untuk ditampakkan, yang harus tertutupi. Khususnya dia itu tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan mahram, dan juga merupakan salah satu sahnya ibadah salat. Inti dari penutupan aurat anggota badan itu adalah karena titah dari Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut aurat secara bahasa dan juga istilah. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa hal manfaat-manfaat seseorang ketika dia mampu untuk menutup auratnya. Yang pertama, dia telah mengikuti taat kepada perintah Allah dan Rasul. Otomatis, karena ini perintah langsung dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ketika seseorang mampu menutup auratnya, maka dia akan terjaga dari tindakan yang keji. Dari tindakan-tindakan yang keji. Memberikan pemberian istilahnya, pertahanan terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, sehingga orang lain itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang keji, khususnya untuk perempuan. Selanjutnya yang lebih umum lagi, seseorang dapat menutupi aurat-auratnya itu untuk menjaga apa? Menjaga kesehatan. Untuk menjaga dari dingin, untuk menjaga dari sesuatu yang akan menyerang tubuhnya, mungkin dari binatang-binatang kecil segala macam, salah satunya dengan pakaian yang menutupi. Dan juga kalau misalkan dalam satu kampung, dalam satu daerah, mereka adalah orang-orang yang taat untuk menutup auratnya, memberikan apa? Memberikan nilai bahwasanya daerah tersebut itu adalah daerah yang baik, memiliki lingkungan yang baik lingkungannya. Selanjutnya, seseorang menutup aurat untuk kemuliaannya. Dan yang terakhir, seseorang menutup aurat pun ini bisa dalam rangka untuk menghiasi dirinya. Nah, ini adalah beberapa hal manfaat-manfaat yang dapat diambil ketika seseorang melaksanakan salah satu syariat Allah dengan sitrul aurah, dengan menutup aurat. Pembahasan kita sekarang adalah sebagaimana batasan-batasan yang telah Allah berikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam nas Al-Qur'an dan juga hadis. Salah satu yang jelas ini untuk kaum perempuan dan laki-laki bisa dilihat di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Di situ bukan hanya mengenai aurah, tapi mengenai siapa saja orang-orang yang dianggap mahram, orang-orang yang dianggap tidak boleh dinikahi, dan juga orang-orang yang boleh dinikahi. Di surat An-Nur ayat 31. Jumhur ulama menyebutkan bahwasannya kalau misalkan laki-laki auratnya itu auratnya terbagi menjadi dua. Ada aurat inti, ada yang aurat bukan inti. Bisa disebut mughalladhah atau mukhaffafah, atau auratul kubra atau auratus sughra. Kalau intinya itu adalah kubul,
wad-dubur. Dua lubang kemaluan yang ada pada laki-laki, baik yang depan ataupun belakang. Ini sudah menjadi ijma. Para ulama seluruhnya, imam yang 4 menyetujui dan juga bersepakat masalah aurat yang inti. Nah, namun yang bukan inti, ini adalah aurat laki-laki sepanjang as-surrah. Surrah itu adalah pusar. Fakhad adalah paha, dan selanjutnya adalah rukbah. Rukbah itu adalah lutut. Ada yang menyebutkan bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusar, paha, sampai lututnya. Segala anggota badan yang masuk dari pusar, paha, dan lutut itu seluruhnya termasuk aurat bagi laki-laki. Namun para ulama kita ini memiliki pendapat dan juga penjelasan yang berbeda-beda. Ini ikhtilaf. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Adapun untuk perempuan, jamaah sekalian, perempuan pada dasarnya seluruhnya para ulama kita memberikan kesepakatan seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, kecuali satu, muka, dua, telapak tangan. Ada yang berbeda. Yang muka di sini ada yang lebih khusus lagi, yang dimaksudkan adalah matanya saja, sehingga seseorang itu wajib memakai niqab, memakai cadar. Nah, kalau ini telapak tangan juga ini berbeda pendapat. Yang pertama menyebutkan telapak tangan baik yang atas dan bawah itu adalah bukan aurat. Atas dan bawah sepasang. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan auratnya itu adalah ininya, tapi kalau telapak tangan yang bawahnya itu bukan aurat. Yang tidak auratnya hanya yang bawah saja. Ada yang lebih aneh lagi atau ada yang lebih jauh lagi pemahaman mengenai aurat di sini, yaitu terbagi menjadi dua sama. Ada aurat yang mughalladhah dan mukhaffafah. Pertama yang mughalladhah itu adalah ujung dari anggota badan. Maksudnya apa? Ujung dari anggota badan itu adalah tangan, telapak tangan, kepala, dan juga ujung kaki. Itu yang mughalladhah, yang inti, katanya seperti itu. Adapun yang mukhaffafah itu adalah leher, lengan, dan juga betis. Ini untuk perempuan. Namun ini banyak yang mengkritisi ulama-ulama kita, baik yang ulama mutaqaddimin dan juga mutakhallafin, seluruhnya yang kontemporer dan juga yang terdahulu ini banyak mengkritisi ini adalah pendapat yang munkar. Kenapa bisa berbeda pendapat di sini? Karena ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, ini ditafsirkan dengan berbeda-beda. Dan janganlah engkau menampakkan zinatahunna, anggota-anggota badan yang biasa dipakaikan perhiasan, illa ma dhahara minha, melainkan apa yang biasa nampak. Nah, yang illa ma dhahara minha, kalau ulama-ulama kebanyakan menyebutkan bahwasanya yang dimaksud yang boleh ditampakkan bagi perempuan itu adalah dua ini, muka dan juga telapak tangan. Tapi ada yang menyebutkan illa ma dhahara minha di sini adalah ini maksudnya. Nah, ini mengenai inti dari batasan aurat laki-laki dan perempuan. Dan ini aurat ini terjadi ataupun menjadi syarat sah untuk melaksanakan sholat. Jadi para ulama menyebutkan laki-laki itu intinya dia harus menutupi dari pusar sampai ke lutut. Walaupun ada yang ikhtilaf. Bukan berarti seseorang boleh melaksanakan sholat tanpa pakaian atas. Tetap Rasulullah SAW memberikan larangannya yang cukup kuat, bahwasanya seseorang laki-laki itu dilarang untuk melaksanakan sholat tanpa menggunakan baju. Walaupun aurat intinya itu, Pak.
Dan juga Rasul dan para sahabatnya belum pernah dalam satu riwayat pun melaksanakan sholat hanya dengan batasan aurat ini. Belum pernah. Bahkan Rasul SAW kalau sholat, dia memiliki pakaian yang khusus yang selalu dipakai untuk sholat. Salah satunya qamisah. Qamisah itu gamis kalau kita mah. Al-jubbah. Al-jubbah itu gamis tapi yang lebih besar di lengan dan juga di tangannya itu dia memiliki jahitan yang lebih lebar. Udah gitu ada yang sebut al-huliyah. Huliyah itu jubah kehormatan yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kalau dalamnya itu pakai kain yang biasa, tapi kalau luarnya itu memakai seperti jas ya, cuman panjang sampai ke bawah, berwarna merah. Dan Rasulullah SAW selalu memakai pakaian yang terbaiknya. Hanya ada satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW sholat dengan satu pakaian, dan pakaiannya itu lusuh, tipis. Terjadi ketika apa? Ketika keadaan umat Islam itu sedang diboikot, sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Rasulullah SAW sholat dengan pakaian yang seadanya, memang adanya itu. Tapi selain dari itu Rasulullah SAW selalu mengenakan pakaian yang terbaik di dalam sholatnya. Bahkan pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata seorang sahabat ini, ketika mendengar Rasul memberikan perintah kepada para sahabat, janganlah engkau menggunakan pakaian hanya satu lembar pakaian saja di dalam sholat. Faltalbis, maka gunakanlah thawbain, dua pakaian, dua rangkap pakaian yang terbaik ketika engkau melaksanakan sholat. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, terus kalau misalkan saya sholat cuma pakai satu, bagaimana hukumnya? Kata Rasul SAW, emang kamu punya pakaian lebih dari satu? Kembali kepada diri seorang sahabat itu, kembali kepada kita. Kalau memang kita tidak memiliki pakaian yang memang yang lebih baik dari apa yang kita pakai, ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalkan memang ada yang lebih baik, kita pakai. Nah, seperti itu. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala ahakku, lebih berhak untuk mendapatkan riasan-riasan pakaian yang terbaik dari hamba-hambanya ketika melaksanakan sholat. Nah, jadi itu yang memberikan tazkirah, peringatan bagi kita ketika hendak melaksanakan sholat. Kita harus benar-benar nyiapin pakaian lah yang khusus untuk melaksanakan sholat. Gitu jamaah sekalian. Ini mengenai aurat, dan saya akan coba bacakan beberapa dalil-dalil inti yang menjadi perbedaan pendapat mengenai ini, ikhtilaf antara aurat pusar, paha dan juga lutut. Yang pertama, hujjatun man yara annaha laysat bi'aurah. Para ulama, pendapat-pendapat yang menerangkan bahwasannya ketiga anggota badan tadi, al-fakhidh, as-surrah, ar-rukbah, paha, pusar dan juga lutut, itu bukan termasuk aurat. Yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu waktu kana jalisan kashifan an fakhidhihi. Rasul itu pernah tersingkap apanya? Pakaiannya, sehingga terlihat pahanya. Sedang duduk di rumahnya. Ketika sedang duduk seperti itu, fasta'dzana, ada yang meminta izin. Abu Bakrin, siapa yang minta izin? Abu Bakar, untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Fa'adzina, maka Rasulullah SAW memberikan izin sehingga Abu Bakar masuk. Tapi Rasulullah SAW tidak menutup kedua pahanya itu, masih tersingkap. Abu Bakar masuk, dibiarkan seperti itu. Dan yang kedua ada yang meminta izin lagi. Siapa yang meminta izin? Adalah Umar bin Khattab. Masuk dan Rasul dalam keadaan masih tersingkap kedua pahanya. Dan Rasul tidak mengindahkan, diam saja, masuk sahabat. Nah, ketika ada orang yang ketiga meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW, dan ketika diketahui bahwasanya meminta izin itu siapa? Fasta'dana Utsman bin Affan. Siapa yang minta izin? Sahabat Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW falamma qamu, langsung berdiri, membereskan pakaiannya. Ketika melihat itu, sontak istrinya Aisyah radhiyallahu anha heran. Kenapa hari tadi pas datang Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, engkau masih dalam keadaan biasa-biasa saja, tapi kalau Utsman masuk, engkau membereskan pakaianmu.
Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Aisyah, ala astahyi min rajulin wallahi innal malaikata la tastahyi minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya, wahai Aisyah, apakah aku ini tidak pantas untuk merasa malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja merasa malu kepada dirinya? Gitu. Malaikat itu dinyatakan dalam riwayat ini malu terhadap Utsman bin Affan. Masa saya selaku manusia gitu ya tidak merasa malu dengan Utsman bin Affan. Nah, di sini baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menurunkan pakaiannya. Nah, para ulama memberikan penjelasan, kalaulah benar paha itu termasuk ke dalam aurat, pasti ketika ada sahabat yang masuk, ya, yang pertama Abu Bakar dan Umar bin Khattab, pasti Rasulullah SAW langsung menurunkan pakaiannya sehingga tidak terlihat auratnya. Nah, di sini menandakan bahwasanya paha itu bukan sebagai aurat. Ada dalil yang kedua jamaah sekalian. Pada perang Khaybar terjadi ketika sebelum datangnya sholat fajar, sholat subuh, Rasulullah SAW menunggangi kuda. Ketika menunggangi kuda mungkin agak susah, Rasul mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kedua pahanya. Ketika itu dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW, dan sahabat Rasulullah SAW menyatakan, inni la anzuru ila bayadi fakhidhihi. Sungguh aku pada saat itu melihat betapa putihnya paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau benarlah paha itu aurat, pasti Rasul sebisa mungkin tidak akan menyingkapkan pakaiannya sehingga terlihat auratnya. Nah, ini adalah dalil yang kedua menandakan paha bukan aurat. Dan selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan cerita bahwasanya ada sahabat Rasul yang dia itu ditepak oleh sahabat yang lain, ditepak pahanya. Ketika ditepak pahanya dia merasa tidak enak. Ketika ditepak pahanya dia tidak merasa tidak enak. Setelah itu datang kepada sahabat yang lain mempertanyakan tindakan tersebut. Maka sahabat yang senior ini memberitahukan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang pernah menepak pahanya secara langsung. Menandakan bahwasanya kalaulah benar paha itu aurat, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjaga dirinya untuk menepakkan tangannya kepada sahabatnya itu. Nah, ketika menepaknya sambil ngomong apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Shalli wa shalli salata li waqtiha." Salatlah engkau dan salat itu adalah di waktunya, tepat pada waktunya, sambil menepak paha sahabatnya. Nah, itu adalah beberapa dalil dan juga hujjah, alasan-alasan bagi pendapat yang menyatakan paha itu bukan termasuk ke dalam aurat. Bahkan Abu Bakar dalam satu riwayat pernah menyingkapkan kedua bajunya sehingga terlihat pahanya. Udah gitu Anas bin Malik pun sama. Adapun hujjatun man yaru annaha aurah, ini adalah hujjah bagi orang-orang yang berpendapat bahwasannya paha itu adalah aurat. Pertama adalah dari hadis an Muhammad ibni Jahsh. Nah, Muhammad bin Jahsh ini menyatakan bahwasanya dia pernah melihat ada saudara dan sahabatnya yang bernama Ma'mar radhiyallahu anhuma. Ma'mar itu sedang melakukan satu kegiatan. Rasulullah SAW melintas di situ, lewat ke Ma'mar. Ketika lewat di Ma'mar, ketika lihat sahabatnya Ma'mar ini tersingkap kedua bajunya, terlihat pahanya, langsung Rasulullah SAW menyebutkan, ya Ma'mar, ghatti fahidaika, tutupilah kedua pahamu itu. Fa innal fakhidaini auratun, karena sesungguhnya dua paha itu adalah aurat. Nah, ini mah qaulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Dan di dalam hadis yang lain pun sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ghatti fakhidaika fa innal fakhidaini auratun. Tutupilah kedua pahamu karena sungguh paha itu adalah termasuk ke dalam aurat. Nah, sehingga di dalam kitab ini Said Sabiq mencoba untuk menyimpulkan sebagaimana yang Said Sabiq nukil dari perkataan Imam Muslim radhiyallahu an, bahwasannya pada dasarnya kedua dalil ini sama-sama bisa dipakai. Kedua pendapat ini sama-sama kuat. Tapi bagi kita itu bisa memberikan pengertian dan pemahaman bahwasannya tetap yang namanya aurat itu
lebih hati-hati kita maknai dan kita batasi dari pusar sampai ke lutut. Nah, adapun kalau misalkan pada satu saat tertentu ada paha yang tersingkap, laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau misalkan ada sahabat kita yang tersingkap pahanya segala macam dan dilihat oleh seorang muslim laki-laki yang lainnya, maka itu tidak berdosa. Maka itu tidak berdosa. Jadi tetap batasannya lebih hati-hati itu dari pusar paha sampai ke lutut. Ada yang menyebutkan di dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya yang jadi auratnya itu adalah dari pusarnya. Kalau kelihatan pusarnya itu udah masuk aurat. Tapi kalau kelihatan rukbahnya, lututnya, itu tidak aurat. Atau sebaliknya ada yang menyebutkan bahwasanya yang aurat itu rukbahnya. Kalau surahnya, pusarnya itu enggak aurat. Jadi intinya kita menjaga diri kita dari aurat ini. Nah, aurat dari pusar sampai ke lutut. Para jamaah, barangkali itu untuk aurat yang laki-laki. Pertanyaan selanjutnya, biar tidak terlalu boring, bagaimana hukumnya ketika misalkan ada seorang laki-laki melaksanakan sholat di masjid, bajunya pendek, ketika dia sujud terangkat pakaiannya, terlihat sebagian dari auratnya. Nah, yang disebut aurat maksud dari pusar itu adalah melingkar, jamaah sekalian, dari pusar melingkar sampai ke belakangnya. Jadi panggung itu sebagiannya itu bagian bawah itu aurat dan ke atasnya itu bukan aurat. Nah, ketika seseorang ruku tersingkap pakaiannya ke atas sehingga terlihat kulitnya, berarti dia telah telah menyalahi salah satu syarat sah dari melaksanakannya sholat, yaitu adalah menutup aurat, tersingkap auratnya. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i berpendapat kalau misalkan orang itu dia merasa yakin dan dia tahu bahwasanya pakaiannya itu tersingkap, walau hanya sedikit saja yang tersingkap, tetap dihukumi sebagai sholatnya itu batal. Karena yang disebut aurat, baik sedikit atau banyak, itu tetap dinamakan aurat. Berbeda ceritanya kalau misalkan seseorang itu dia tidak tahu dan tidak sadar mengenai pakaian yang tersingkap. Bisa jadi tersingkap oleh hembusan angin yang kuat. Bisa jadi oleh sesuatu yang mungkin ngadupak atau napinaun sehingga tersingkap tidak sengaja. Maka itu tidak dihukumi sebagai sholat yang batal menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Imam Hanafi dan juga Imam Hambali, ini menyebutkan bahwasanya dilihat dari banyak dan tidaknya aurat itu terlihat. Kalau misalkan ada orang, dia yakin dan sadar, aduh kayaknya kelihatan nih terbuka dan tersingkap auratnya ketika ruku dan sujud. Nah, kalau misalkan dipegang itu hanya sedikit yang terlihat dan dia coba untuk rapihkan lagi, maka sholatnya bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan ketika tersingkap itu terlampau banyak dan ketika mau ditutup itu tidak tertutup, nah lebih baik sholatnya diulangi. Sholatnya diulangi. Dan ini sering terjadi, ya. Apalagi bagi orang-orang yang safar, ya, sedang melakukan perjalanan, kan dia nggak benar-benar menyiapkan pakaian khusus, beda sama kita ke masjid segala macam. Ini mah yang dari mana ikut ke sini kelihatan seperti itu. Nah, bagi orang yang melihat kalau misalkan kebuka auratnya, kasih tahu orang yang sholatnya, kasih tahu orang yang sholat. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu ada gerombolan sahabat, sekelompok sahabat Nabi SAW masuk ke dalam daerah yang baru. Masuk ke dalam daerah yang baru. Pada saat itu Nabi SAW memberikan sabdanya, "Falya'ummakum aqra'ukum lil Qur'an." Maka hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paling hebat bacaannya, paling kuat hafalannya. Kata Nabi SAW seperti itu. Maka di antara para sahabat itu banyak. Nah, yang dirasa paling mampu untuk menjadi imam dengan hafalan yang kuat dan bacaan yang bagus itu ada seorang sahabat yang masih kecil. Tidak senior lah, yang junior. Nah, akhirnya didaulat dia menjadi imam. Imamlah dia jadi sholat pada saat itu. Imam sholat. Ketika sholat, karena dia anak kecil, pakai bajunya juga baju yang kecil. Dia menyatakan, saya pakai baju warna kuning, baju yang udah kecil. Ketika saya ruku dan sujud, itu tersingkap aurat saya. Maka orang-orang yang tidak sholat dari kalangan perempuan, ibu-ibu di belakang itu menyeru, "Wahai orang yang sedang sholat, imam kalian terbuka auratnya, imam kalian terbuka auratnya." Nah, dia merasa bahwasanya tersingkap auratnya. Dia coba tutup
karena masih sedikit yang terlihat, maka sholat itu dilanjutkan. Ini adalah dalil bahwasanya walau misalkan cuman sedikit itu masih diperbolehkan untuk melanjutkan. Tapi yang lebih bagus itu adalah orang yang prepare dulu, persiapan dulu, kira-kira bakal tersingkap enggak ya gitu ya. Kalau misalkan memang rada kecil, taikeun atuh ngancingana ka luhur biar enggak kebuka gitu bagian belakangnya. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan yang kedua jemaah sekalian. Kalau orang lagi sujud, khusus bagi orang yang memakai sarung, al-izar, sarung. Ya. Nah, ketika sujud kan ada yang memakai training panjang, ada yang memakai boxer misalkan kolor ya. Nah, ketika kayak gitu dari belakang kadang-kadang kelihatan, auratnya kelihatan, rukbahnya, lututnya kelihatan dari belakang. Bahkan sedikit dari bagian pahanya terlihat. Nah, maka ini tidak mengapa, tidak masuk ke dalam aurat yang ditetapkan di dalam syarat sahnya sholat. Aurat itu tidak boleh terlihat itu dari mana? Dari depan, dari kanan, dari samping, kanan dan kiri, dan dari belakang, termasuk dari atas. Itu tidak terlihat. Tapi kalau dari bawah kelihatan, itu nggak jadi masalah. Dan ketika kita sujud, itu kan dari bawah. Nah, itu tidak menjadi persoalan. Nah, itu jamaah sekalian. Beberapa masalah yang sering kita temui. Selanjutnya ini mengenai auratnya perempuan. Nabi SAW pada saat satu ketika masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumahnya, ini dituturkan oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata ada saudaranya Aisyah yang bernama Asma bintu Abi Bakar. Nah, adiknya Aisyah itu lagi main di rumahnya, di rumah Rasulullah SAW, namanya Asma. Nah, pada saat itu memang Asma memakai pakaian yang tidak terlalu besar. Istilah kita mah nusa ayana lah, rada alit itu. Bahkan disebutkan di situ memakai pakaian yang tidak terlalu tebal. Nah, hingga ketika Rasulullah SAW melihat itu, langsung Rasulullah SAW membalikan badannya, menyebutkan kepada Asma, wahai Asma, bagi orang yang sudah balik ditandai perempuan dengan mahid, orang yang sudah haid dari kalangan perempuan, maka tidak ada bagian tubuh yang bisa dilihat melainkan Rasulullah SAW berisyarat. Isyaratnya apa? Menunjuk kepada muka dan juga kedua tangan. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Jadi pada dasarnya tidak dibedakan antara aurat perempuan ketika hendak melaksanakan sholat atau di luar sholat. Dua-duanya sama. Isyaratnya itu adalah muka dan juga kedua tangan. Nah, lebih khusus lagi Rasulullah SAW ini menyerukan kepada perempuan, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Karena ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh bagi saya untuk melaksanakan sholat dengan pakaian yang panjang? Itu pertanyaan teh. Tapi nggak menyebutkan tentang kerudung. Maka Rasulullah SAW menyebutkan Allah tidak menerima sholatnya perempuan yang telah haid kecuali mereka memakai kerudung. Jadi kerudung ini adalah bagian yang wajib ya untuk menutup aurat perempuan. Nah, itu adalah dalil-dalil inti mengenai aurat yang harus ditutup untuk kalangan perempuan. Nah, namun dibedakan juga aurat itu ini yang berlaku itu adalah ketika hendak melaksanakan sholat dan juga ketika ada orang yang bukan mahram. Tapi kalau orang yang seorang perempuan bertemu dengan yang mahramnya, nah, pada suaminya, maka tidak ada lagi batasan aurat. Begitupun laki-laki ketika bertemu pasangannya, istrinya, itu tidak apa-apa menampakkan auratnya. Cuman pertanyaannya, ketika bertemu dengan anak, ketika bertemu dengan paman sekandung dari ayah ataupun ibu, itu mereka adalah orang-orang yang memiliki ikatan nasab yang disebut dengan orang yang muhrim dengan kita. Bahasakan kita kan seperti itu. Tetap kalau bertemu dengan yang orang-orang seperti itu, dia tidak diperbolehkan membuka auratnya sebagaimana bertemu dengan pasangannya. Kalau sama anaknya juga sama, walaupun terbuka kerudungnya, lehernya terlihat, cuman dibatasi. Kalau misalkan tangan itu sampai dengan lengannya, itu boleh terlihat. Kalau kaki perempuan itu sampai dengan lututnya. Jadi aurat-aurat yang mughalladhahnya yang intinya tetap tertutup walaupun kepada anak-anak. Khususnya anak-anak yang
laki-laki ya, misalkan kalau misalkan perempuan. Begitupun para bapak, jangan asal karena di rumah ada anak nggak apa-apa segala macem, cuman pakai boxer yang mini-mini lah gitu ya. Nah itu lebih baik dihindari, walaupun hukumnya tidak apa-apa kalau misalkan memang terlihat, karena itu adalah sesuatu hal yang harus dibiasakan oleh Rasulullah SAW kepada anggota keluarga rumahnya. Sampai-sampai dalam Islam itu ada istilah, ada waktu-waktu aurat di mana anak-anak itu, ahlul bait itu, anggota rumah itu tidak boleh memasuki kamar orang tuanya. Ya, itu sampai diatur sedemikian rupa. Begitupun para ulama menyebutkan aturannya seperti itu. Walaupun kepada orang yang muhrim sekalipun, lebih baik tetap dijaga auratnya, aurat-aurat inti. Tidak apa-apa terlihat rambutnya, lehernya, cuman tidak lebih dari itu. Seperti itu jamaah sekalian. Barangkali itu untuk pertemuan saat ini kita bahas mengenai aurat. Insyaallah terakhir nanti kita akan bahas mengenai kiblat, arah kiblat. Bagaimana orang yang syarat-syarat menghadap kiblat, gugurnya menghadap kiblat itu karena atas hal-hal apa saja, dan beberapa macam hal-hal masalah yang disertai berkaitan dengan kiblat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup saja pertemuan saat ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.